are back guys. Halo guys, balik lagi bersama kita guys. Saya Kemudian Syah dan juga Jangan Mulia dalam acara apa bang? di review MotoGP San Marino ya, San San Marino 2021. Oke. Aduh Tetap guys, jaga protokol kesehatan. Ya. 5M. 5M ya. Bang, Ya. guys, wah nggak salah ternyata tuh bang. Luar biasa. Maksud gua nggak salah di judul yang video Oh preview. iya, betul. Bang Naya bisa menang lagi. Tuh tanda seru tuh bang. Betul. Dan akhirnya itu terwujud bang. Terwujud. Walaupun ya secara prediksi ini agak fight nih ya. Ya. Antara Quartararo sama Bagnaia. Bagnaia. Oke. Nih bisa dibilang Italian job. Italian job. Bener nggak, Bang? Betul. Bukannya film loh. Tapi itu keren sih filmnya Italian job nih. Iya. Dan di MotoGP San Marino 2001 itu juga nggak kalah keren. Setuju. Kalau bisa dibilang apa ya? Bagnaia amazing. Super Peko. Super Peko. Betul. Bukan Super Mario dong. Wah, Super Mario. Mario Aji dong. Mario Aji. Oh, Kemarin juga oke kok penampilannya. 8. 8. Itu udah fight 4. Dan Udah fight 4. 4, sempat 3 juga. Wah, akhirnya kegerus. ya, kegerus harus finish 10 besar. Oke. Nih kita ngomongin tentang ya itu dia. Analisa nih Bang ya. Siap. Mengapa seorang Pecco Pecco Bagnaia akhirnya bisa back to back memenangkan seri MotoGP. Iya. Setelah kemarin di Aragon, sekarang di San Marino. Ya akhirnya Italia nggak dijajah sama Spanyol Bang. Akhirnya membuktikan Italia berhasil mempertahankan kemenangannya dan juga mempertahankan istilahnya ini momentum buat Pecco untuk bisa membalikan keadaan yang kemarin sempat ya katanya lempar handuk jaraknya 70 poin, sekarang sudah mendekati 48 poin. Itu dia. Lama-lama terpangkas ya Bang. Mudah-mudahan nih ya, makin seru penentuannya hingga akhir musim. 4 seri lagi Bang. 4 seri lagi. Ada di Besok di Austin, terus balik lagi ke San Marino, terus ke Portugal dan Valencia. Oke. 4 seri. 4 seri bikin. Oke, itu masih ada 4 seri lah ya. Iya, betul. Kita bahas yang terjadi kemarin Bang. Siap. Apa yang membuat seorang Pecco Bagnaia akhirnya menang nih Bang? Ternyata efek hipnotis Valentino Rossi masih berlanjut. Masih. Hard soft. Ketika Quartararo hard medium. Jadi memang kemarin itu kalau kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pecco Bagnaia sebenarnya ya ini istilahnya replikasi dari saat San Marino kedua yang dia sempat memimpin. Crash tapi. Kemudian crash. Dan ini coba dia wujudkan, dia tidak, dan yang paling utama adalah karena dia udah punya feeling dengan motor yang cukup kompetitif sejak sesi latihan pertama. Ini mirip dengan Aragon dan kemudian juga itu diwujudkan dengan Francesco Bagnaia berhasil meraih pole position dan plus juga memecahkan rekor. Ini dua hal yang saya anggap copas MotoGP Aragon. Nah kemudian ya sempat agak berbeda adalah kondisi cuaca. Karena kemarin sempat turun, dikhawatirkan hujan ya. Dan bahkan sempat diprediksikan itu 80% hujan. Jadi kemarin kalau umpamanya kemarin dimulai dry race, kalau benar-benar mengacu ke perakiraan cuaca yang benar, itu akan terjadi flag to flag race. Nah, ternyata tidak. Kemudian kondisi suhunya cenderung adem ketimbang dari free practice 4. Francesco Bagnaia pun langsung menggunakan strategi ban medium hard soft dan itu ditopang dengan saya melihat start yang cukup bagus. Kemarin sempat aku pikir dia jump start. Ternyata sempurna dan itu langsung membuat dia tikungan pertama. Nah, sedangkan kondisi itu membuat dia berhasil memperlebar jarak. Even seorang rekan setimnya Jack Miller pun tidak berhasil menguntitnya. Praktis ya tidak ada gangguan, tidak ada tekanan terhadap Pecco Bagnaia. Dia berhasil menjaga tingkat keausan ban dengan sangat sempurna. Tetapi ya karena kondisi sirkuit Aragon dan Misano ini agak berbeda. Kalau kita lihat Aragon itu 34 kan ada menanjaknya nih. Jadi benar-benar power motor itu Ducati ini benar-benar punya keunggulan. Nah kemarin kalau di Misano ini cenderung flat. Dan itu sebabnya dengan kondisi kemarin Fabio Quartararo dengan ban yang hard medium bisa mengejar ketertinggalannya. Ya memang sayang kemarin tuh kalau kita analisis agak disayangkan Quartararo melakukan start yang jelek.
Dan kemudian juga pemilihan hard medium ini tidak langsung serta-merta mencapai suhu optimum. Dan dia harus butuh beberapa lap. Itu sebabnya juga dia kan kemarin duel dengan Jorge Martin, duel dengan Marc Marquez juga. Iya, Marc Marquez juga. Jadi agak memakan waktu buat dia untuk bisa langsung mendekat dengan Francisco Bagnaia. Lain cerita kalau seandainya kemarin Fabio Quartararo melakukan start yang bagus dan di tikungan pertama itu langsung nempel dengan di belakang Bagnaia, itu bisa beda cerita. Dia akan menekan, memberikan tekanan yang membuat istilahnya mindset Pecco Bagnaia yang seharusnya menjaga tingkat keausan ban, ini dia harus menjaga atau mendefense yang mungkin malah mempercepat keausan ban yang soft belakangnya. Oke, jadi sebenarnya lebih kepada pemilihan ban nih, Bang. Betul. Ya, terlepas dari tadi Bang Joni bilang faktor cuaca. Terus ya tadi yang dia berpikir, Bagnaia berpikir kalau dia melakukan jump start, tapi ternyata enggak. Gitu kan? Nah, itu terlepas dari itu semua adalah faktor pemilihan ban. Yang menjadi menarik, Bang, ya setelah di park firm itu Quartararo ya. Iya. Itu ngebandingin ya. Ngintip. Ngebandingin ya. Kok kalau ditutupin. Diangkat-angkat. Ditutupin. Tapi itu kan motornya dia sendiri sih, Bang, Enggak, lihat motor. Enggak. Itu motornya Quartararo. Tapi dia ngelirik ke motornya Enea Bastianini. Dan sedikit-sedikit ngeliat ke Bagnaia. Karena dua-duanya nih ya kok bisa ya pakai soft tapi sampai akhir gitu kan. Nah, sementara Quartararo pakai medium, loh nggak bisa gua. Ya, ngejar di ujung. Di ujung agak susah dia. Itu dia. Cuma karena gini, Bang, memang sih ya beberapa pembalap itu cukup memuji aspal dari sirkuit Misano. Betul. Daya cengkeramnya kuat. Betul. Ya beda lah sama Aragon. Aragon low grip. Betul. Sedangkan Misano high grip. Ya, semenjak di aspal ulang. Tapi memang ada beberapa bagian yang bumpy. Iya, kelihatan itu yang dikeluhin sama Valentino Rossi. Iya, 14. Sebenarnya yang Valentino Rossi kemarin itu agak bumpy. Iya. Nah, tapi terlepas dari itu, ya daya cengkram yang kuat. Kuat itu, betul. Ini ya pinter-pinternya seorang pemakai soft. Iya. Dan juga ya Bagnaia sih sebenarnya. Betul. Karena kalau kita melihat pembalap lain yang juga menggunakan hard soft, paling dekat adalah Jack Miller, kelar dia. Dan bahkan dia pada saat ditekan oleh Quartararo sempat melakukan kesalahan sendiri sampai out, sampai akhirnya nongol tuh ada warning exceeding track limit, sampai akhirnya kemudian dia tidak bisa lagi mendapatkan kelebihan daya cengkramnya, dan itu sebabnya dia terduel tuh oleh Marc Marquez, oleh Joan Mir, meskipun akhirnya Joan Mir finish kelima gara-gara exceeding track limit juga harus diturunkan satu posisi, dan akhirnya Jack Miller finish kelima. Dan Jack Miller ini pun hal yang serupa tuh di Aragon juga, dia pakai hard soft. Jadi memang sempat jadi perdebatan kenapa Jack Miller dan Pecco Bagnaia yang sama-sama tim pabrikan saat menggunakan hard soft jauh lebih ampuh performanya Pecco Bagnaia dibandingkan Jack Miller. Oke. Tapi menarik sebenarnya, Bang. Karena kalau kita ngelihat ya dari catatan waktunya, Bang. Waktunya itu konstan. Ini konsisten nih. Betul. Antara Bagnaia konsisten, antara Quartararo juga konsisten. Betul. Bermain di 132 rapi, 132 rapi untuk Quartararo juga. Betul. Tapi ya itu, Bang. Yang Bang Joni bilang, nih ya lagi-lagi faktor pemakaian ban medium dari si Quartararo nggak bisa langsung nggak bisa langsung panas. Karena gini, kemarin juga ada tambahan kalau mamanya itu dari Jorge Lorenzo. Yamaha kalau kondisinya cuacanya aspal dingin, rendah, itu agak kesulitan. Tapi kalau katakanlah kemarin mungkin dia sempat memprediksi hal yang serupa, bahwa kalau main dingin ini Ducati nih udahlah makanannya terlepas siapapun, tanpa menunjuk langsung ke Bagnaia. Namun pada saat dia mengatakan kalau umpamanya panas, itu sebenarnya bisa Fabio Quartararo. Namun kemarin cuacanya kan udah turun, praktis agak mendung-mendung gimana gitu ya, Bang? Ini agak menyulitkan, walaupun mungkin Quartararo beresiko juga untuk menggunakan hard soft. Itu resiko memang. Karena dia mengatakan pada saat kemarin dia coba di sesi kualifikasi, itu pun beberapa lap awal dia bisa bikin waktu cepat, sempat turun tuh drop. Dia mesti butuh beberapa lagi cara untuk bisa mengejar dan sempat bikin waktu cepat lagi hingga sampai akhirnya dipatahkan oleh Francisco Bagnaia. Ketimbang
dia merasakan kondisi yang tidak menentu, tidak yakin, dia lebih memilih hard dan medium. Karena ya bagaimanapun dengan daya cengkraman yang ya saya bilang medium ya Bang ya. Betul. Di aspal yang panas. Iya. Ataupun di aspal yang daya cengkramnya kuat. Betul. Ini agak sedikit beresiko bagi Yamaha untuk ya slidingnya nih Bang ya. Betul. Jadi begitu guys. Karena masih bermasalah soal elektronik, bagaimana ban belakangnya masih kerap overspin. Itulah dia. Tapi ya terlepas dari Bagnaia, terlepas dari Quartararo. Betul. Ini bagi gua ada satu yang lebih menarik lagi, Bang. The real El Diablo. Hah? Siapa tuh, Bang? Enea Bastianini. Itu namanya emang real El Diablo? Enggak sih. Valentino Rossi sempat menceritakan, dia sempat ditanya kan kemarin sekarang bagaimana perasaan lu di saat lu sekarang pensiun, ternyata sekarang udah ada mulai nih bibit-bibit penerus lu seperti Pecco Bagnaia, kemudian Morbidelli. Dia ceritakan Pecco Bagnaia luar biasa, ini kayak apa ya, kayak ya ibaratnya kalau ngomongnya ke bahasa kita tuh bisul pecah. Pecco Bagnaia tuh bisul pecah. Iya, jadi sebelumnya susah, sekarang gara-gara kemarin udah pecah langsung keluar semua nih performa terbaiknya. Dan tapi di samping itu dia juga mengacungi jempol Enea Bastianini. Memang dia bukan jebolan atau alumnus Akademi VR46, tapi dia bilang gaya balapnya itu like he's riding like a devil. Katanya dengan kondisi medium dia bisa cepat mengejar, meskipun ya dia tahu bahwa ya medium itu pasti cepat habis. Tapi dia berhasil mengejar Jack Miller, Marc Marquez, dan hingga dia mencatatkan fastest lap. Ini sangat luar biasa. Itu hingga akhirnya yang luar biasanya adalah Enea Bastianini ini mempersembahkan podium pertamanya di kelas Premier MotoGP. Dan yang lebih menariknya adalah dia mempersembahkan podium bagi Ducati dan juga Avintia dengan motor yang 2 tahun lebih tua. Iya, kayak Morbidelli sebenarnya. Morbidelli ya, sekarang dipakai Andrea Dovizioso sih. Sebenarnya itu Bang. Betul. Dan ya kita tahu nih Bang, motor 2019 Ducati ini dari secara sisi cornering nggak sebagus 2021 nih Bang. Betul, karena 2021 udah pakai aero body baru kan. Betul, apa Bang yang membuat Enea Bastianini akhirnya mampu untuk meraih podium, dan juga kalau kita bicara race pace nih, itu hampir sama loh Bang. Hampir sama. Mainnya di ya itu 132, 132. Apa tuh Bang? Jadi ini memang udah adaptasi Bagnaia mulai ketemu, itu pertama, dan kedua jangan lupa bahwa race engineer-nya adalah ex dari Andrea Dovizioso di Ducati pabrikan, Alberto Giribuola. Jadi Giribuola itu nanganin Enea Bastianini. Iya, dan memang kemarin-kemarin sebenarnya udah menunjukkan, itu pertama. Dan yang kedua sih Enea Bastianini ya bilang bahwa dia sudah cukup mahfum dengan layout trek San Marino di Misano World Circuit ini, sehingga tahu di mana titik-titik yang bisa dilakukan lari cepat. Memang di sektor 3-4 itu menjadi kelebihan dari Enea Bastianini. Sayang di dua agak sedikit melorot. Itu sebabnya ya itu banyak tikungan soalnya Bang. Iya, itu banyak tikungan kan. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga kemarin itu saya sempat pikir wah bisa ngejar Quartararo nih, ternyata hampir udah mangkas 25, 24, tiba-tiba turun 3 detik. Jadi memang beberapa kali Enea Bastianini mengakui agak kesulitan karena dia harus mengambil arah yang lebih luar agar bisa mempercepat lajunya. Namun beberapa kali juga dia kehilangan titik pengereman. Itu sebabnya dia hanya menargetkan podium 3 udah seperti kayak kemenangan. Tapi paling tidak itu tadi, dengan benar kata Bang Eka bahwa motor Ducati Desmosedici 2019 tidak lebih jos dari 2021, tapi masih punya kemampuan untuk membawa Enea Bastianini ini untuk podium di MotoGP San Marino 2021. Tapi kalau kita lihat nih Bang, ini berdasarkan analisa gue terhadap Bastianini, dia lebih unggul itu bermain di yang tadi Bang Joni bilang sektor 3 dan 4. Terlebih di tikungan 12, 13. Ya 11, 12, 13. Itu. Di situ dia bisa lebih memanfaatkan, memaksimalkan tikungan dengan motor GP19 Bang. Betul. Karena ya kalau kita bicara di tikungan model patah gitu kan. Ya, udah.
Enea Bastian ini justru Ya. nggak bisa bermain di situ. Betul. Kualitas GP19 ya kalah dengan GP21. Betul. Akhirnya memanfaatkan di situ, Bang. Setuju. Di situ bisa lebih dekat Quartararo. Bisa lebih dekat Betul. Quartararo. Iya. Ya, tapi ya lagi-lagi, Bang. Telat panas nih Bang kayaknya Enea Bastian ini. Dia nafsunya sama Jack Miller doang gitu, nggak nafsu sama Quartararo, cuma nafsunya sama Quartararo yang bisa dapat. Oke, Bang. Ya. Itu tadi udah kita bicara tentang ya 3 pembalap yang berada di podium. MotoGP San Marino 2021. Oke. Yang gua pertanyakan berikutnya adalah Marc Marquez. Ya. Ada apa dengan Marc Marquez? Oke. Ada apa dengan Joan Mir? Iya. Ya kalau Alex Rin Jatuh. Ini ada apa nih Bang? Karena ya secara prediksi nih Bang, ya kita kan udah Iya. 2 orang ini seharusnya Bisa berada di podium. Betul. Bukan Enea Bastian ini. Betul. Kenapa? Ada apa dengan Marc Marquez dan juga Joan Mir? Ya, Marc Marquez memang mengalami beberapa kali kejadian terjatuh. Ini kemudian juga yang membuat dia start yang biasanya sesuai dengan target di barisan kedua. Ini kemarin dia harus di barisan ketiga. Ini padahal startnya pun luar biasa, Ya, saya akuin. bisa langsung masuk ke Bisa langsung depan. masuk. Cuma memang pada saat fast lap ke kanan ini, ya itu tadi agak kendor dia. Pada saat ke kiri udah dibalap sama Jorge Quartararo, Martin yang Miller, yang jauh lebih kencang. Sehingga kemarin itu ketimbang dia mau harus mungkin ya tanda petik kejadian Silverstone terulang di mana dia memaksakan kemudian terjadi senggolan atau tabrakan, malah membuat ya balapannya rusak, dia memilih untuk cari aman. Baru kemudian tampil ke depannya, tapi lagi-lagi memang sepertinya memang kondisi fisik dan juga memang setting motor yang tidak seperti yang 100% biasanya. Itu dia, karena kalau kita lihat dari sesi free practice, dari sesi latihan bebas, betul. Ini banyak ngeselin orang nih sebenarnya. Iya, ngikut nempel terus sampai si A, nempel si B. Sampai Joan Mir sendiri komplain. Betul. Ya lu juara dunia 8 kali gitu. Kok masih nyari rekomendasi dari orang untuk race. Iya, kan betul. Menjadi pertanyaan kan. Setuju. Ya Abang tahu sendiri, Abang kan di sesi free practice juga kan. Betul. Yang dia marah. Iya. Ketika Joan Mir udah melaju, terus telat buka tire warner. Akhirnya dia kesel kan. Betul. Itu tuh Bang. Jadi ya banyak faktor ya. Satu itu dan kedua memang juga ya kondisi jeda yang hanya 1 pekan ini membuat recovery istirahatnya kurang terlalu diakui sama Marc Marquez, kurang membuat dia bisa dalam kondisi fisik yang terbaik itu juga. Nah, sementara untuk Marquez untuk Joan Mir. Ini memang Joan Mir lagi-lagi ada beberapa problem adalah selain kemarin dia dibikin kesel sama Marc Marquez, juga kalau kita ingat bahwa di saat Q2 dia akan melakukan hot lap dan bahkan kalau itu hitung-hitungannya hot lap itu jadi, dia mungkin bisa masuk ke peringkat 5 atau 6. Nah, problemnya adalah di Q2 kemarin kita ingat pada saat detik-detik terakhir Fabio Quartararo jatuh di tikungan pertama. Itu otomatis yellow flag dan aturan di Q1 dan Q2 bila ada pembalap di saat hot lap kemudian di depannya terjadi insiden dan bendera merah, itu dibatalkan waktunya. Nah, sementara itu udah aksi terakhir dan sehingga juga membuat lagi-lagi Joan Mir kesel nih bahwa formula time attack dari Suzuki belum berhasil guna. Dan ini yang kemudian membuat Joan Mir start dari belakang, kemudian kita tahu juga tikungannya ini tikungan 2 kali yang cepat agak menyulitkan, dia butuh waktu dan paling lama ya kemarin itu lagi-lagi di belakang Aleix Espargaro. Baru kemudian ketemu dengan banyak yang ketahan tuh Bang. Iya, ketemu lagi Marc Marquez, Jack Miller dan sempat dia duel dengan Marc Marquez, ternyata ya dengan Marc Marquez dia harus mengakui kekalahannya, menang dari Jack Miller tapi dia melakukan exceeding track limit sehingga harus diturunkan 1 posisi. Jadi begitulah ya Bang. Itu segala analisa yang terjadi di MotoGP San Marino 2021. Round 1. Round 1. Tapi
ya masih ada round 2. Betul. Ini aksi balas dendam nih. Ini sampai ada bacaan the meeting is continue. Ya. Bukannya Rossi? Iya Rossi. To be continue. To be continue. Jadi bukan salam yang terakhir, tapi nanti akan ketemu lagi. Iya. Tapi wah ini apa ya? Bisa dibilang bau banget lah untuk Rossi nih. Betul. Ya bang? Betul. Di MotoGP San Marino Round 1 ini bau banget. Bau banget. Udah helmnya baru. Iya. Crashnya 2 kali. Di Betul. sesi latihan sama di kualifikasi. Waduh. Iya nggak? Dan kemarin finishnya sebenarnya 17. Ya. Cuma kan lagi-lagi dia cerita bahwa karena start di belakang, dia sempat bisa melewati pembalap. Ya. Kayak di tikungan 3 keluar dia ke posisi belakang lagi. Kalau seandainya kemarin mungkin mulus, bisa tuh dapat poin dia. Ya. Tapi ya itulah balap, ya nggak bang? Itulah balap. Mau nggak mau, ya berdasarkan momen, berdasarkan keadaan yang terjadi di saat itu kan. Betul. Walaupun ya bisa dibilang hasil terburuk bagi Rossi, seenggak-enggaknya apa ya, Misano menguning. Iya. Gitu. Betul. Kayak bunga lagi apa ya, kayak lagi mekar ya. Kayak di Mekar, iya. Ya, Sakura. Oke, Bang. Siap. Guys, nah itulah analisa tentang MotoGP San Marino 2021. Italian job, great Italian job. Super Peko. Saya Kabudiansyah dari Torres ID, Bang. Oke. Dan juga greatauto.com. Mohon pamit, guys. Saya John Mulia dari motorplusonline.com. Turut pamit. See you, guys. Sampai jumpa.